Apa Ronaldo nggak pernah seperti itu? Sering. Messi sering juga. Paul Pogba juga sama. Pemain-pemain kelas dunia pun sudah biasa melakukan hal-hal seperti itu yang hasilnya nggak maksimal. Kalau kita berbicara Marcelino, kita bisa berbicara dengan pemain-pemain yang lebih jauh di atas Marcelino. Ada Lionel Messi, ada Ronaldo, ada Pogba, dan lain-lain. Apakah mereka tidak pernah melakukan kesalahan yang sama seperti Marcelino? Kalau itu dianggap sebuah kesalahan, maka itu sangat salah juga. Kenapa? Terkadang para pemain itu mempunyai naluri untuk mencetak gol yang lebih dari ekspektasinya. Akan tetapi kalau kita berbicara peluang, oke lah, saat kemarin ada peluang emas ketika di sana ada Justin Hubner dan juga ada Rafael Struijk. Kenapa Marcelino lebih menendang sendiri? Karena peluang Marcelino pun sebenarnya juga sangat bagus. Ketika akurasi itu bisa terjadi, maka itu bisa tercipta sebuah gol. Kenapa tidak ditarik ke Hubner? Karena ketika itu ditarik ke Hubner, ada para pemain belakang dari Irak yang juga sudah memantau Hubner. Rafael pun juga dipantau terus, dipepet terus oleh para pemain belakang dari Irak. Oke, kembali lagi di sliding tackle-nya Cak Ruri. Kalau banyak sekali pengamat ataupun komentator menilai bahwa Marcelino kemarin sangat-sangat egois, sangat-sangat tidak bisa untuk bekerja dengan baik dengan para tim dari tim nasional Indonesia. Kalau menurut saya pribadi, saya kira kita tidak boleh melihat Marcelino hanya karena pertandingan saat melawan Irak kemarin. Karena banyak sekali sesuatu yang diberikan oleh Marcelino terhadap timnas Indonesia yang akhirnya sampai pada babak semifinal. Banyak sekali assist dan juga permainan-permainan yang akhirnya membuat para pemain lain itu lebih tampil percaya diri karena adanya Marcelino. Meskipun sebenarnya nggak hanya Marcelino aja, ada Rafael Struijk, ada Ivar Jenner, dan juga para pemain lainnya yang membuat permainan tim Indonesia ini sangat luar biasa. Kalau menurut saya wajar-wajar aja ketika Marcelino kemarin saat melawan Irak melakukan hal-hal semacam itu. Saya kira itu adalah sebuah spontanitas. Karena tujuan utama Marcelino juga pengen memenangkan laga. Mungkin kemungkinan besar Marcelino memang diberi kebebasan oleh Sintayong. Kenapa? Karena sebelum pertandingan melawan Irak, posisi Marcelino jarang banget berada di posisi itu. Kemungkinan besar ada pemikiran Sintayong untuk memberikan kebebasan terhadap Marcelino karena target dari tim nasional Indonesia sudah terpenuhi. Perjanjian awal antara Sintayong dan juga Pak Erick Thohir itu sebenarnya hanya sampai 8 besar. Tapi Sintayong malah menantang, saya mampu untuk sampai ke semifinal atau 4 besar. Dan faktanya memang udah terjadi, Indonesia lolos pada 4 besar atau biasa kita sebut semifinal. Jadi sebenarnya di situ tuh permainan udah nggak ada beban lagi karena target udah tercapai. Tapi lagi-lagi keinginan kita kan pastinya lebih dari itu, kalau bisa adalah juara. Tapi ingat, ini adalah prestasi yang luar biasa. Selama ini tim nasional Indonesia U23 belum pernah sampai ke babak semifinal. Jadi ini sebuah prestasi yang sebenarnya layak diapresiasi, terlepas dari permainan Marcelino kemarin. Kalau menurut saya permainan Marcelino keren sih, bisa membuka ruang, bisa melakukan akselerasi, bisa melakukan permainan-permainan yang indah di lini tengah dan depan. Cuma kebetulan aja tendangannya selalu melenceng. Apa Ronaldo nggak pernah seperti itu? Sering. Messi sering juga. Paul Pogba juga sama.
pemain-pemain kelas dunia pun sudah biasa melakukan hal-hal seperti itu yang hasilnya nggak maksimal, tapi mereka setidaknya mempunyai tingkat intelijensi tinggi. Ketika dia harus menendang itu mereka sudah memperhitungkan matang-matang. Makanya saya tadi memberi contoh, kalau ada pengamat ketika di situ, ketika Marcelino menyerang dari sisi kanan dari pertahanan Irak kemarin memang tendangannya nggak on target. Ketika ada Justin Hubner di belakangnya, di sebelahnya Justin juga ada Rafael. Ketika itu seandainya Marcelino mengumpan, itu juga Hubner ini juga udah ditempel ketat oleh pemain belakang dari Irak dan juga Rafael. Jadi akhirnya Marcelino mencoba untuk melakukan tendangan langsung. Ya memang agak akurat dan nggak on target sih, tapi saya kira secara keseluruhan Marcelino nggak jelek kok, permainannya keren, luar biasa. Untuk Marcelino, ketika ada hujatan dari netizen, anggap aja itu sebagai kritikan. Dan semoga netizen juga lebih keren lagi saat mengkritik sesuatu dengan bahasa-bahasa yang setidaknya tidak menjatuhkan mental pemain. Kita hanya sebagai penikmat. Kenapa kecewanya begitu besar? Sedangkan mereka yang berjuang sampai mati-matian, sampai resikonya patah kaki, mereka tetap semangat loh, nggak kecewa. Oke lah, dengan kegagalan menuju final pasti kecewa, tapi kecewanya itu mereka tetap berjuang habis-habisan. Lah kita cuma nonton, udah ketinggalan, masih menit 80-90 pertandingan udah selesai, kita udah bubar ninggalin permainan. Mereka masih berjuang ngos-ngosan, kita ninggalin. Kalau kita nggak siap untuk kalah, ya nggak usah jadi penonton yang terlalu fanatik gitu loh. Lebih baik ya kita jadi penonton-penonton biasa aja. Karena di dalam sepak bola itu pasti ada kalah, ada menang. Saya nggak membela siapapun, yang jelas saya membela tim nasional Indonesia. Dan yang jelas permainan kemarin tim nasional Indonesia saya kira udah luar biasa, karena udah nyampe pada babak semifinal. Dan itu bukan tujuan utama dari perjanjian antara Erick Thohir dan Sintayong, tapi Sintayong menentang bahwa dia akan mampu ke babak semifinal, dan itu sudah dibuktikan oleh Sintayong bersama semua tim termasuk Marcelino Ferdinand. Oke, tetap salam sehat, salam waras. Apapun yang terjadi, kita tetap 100% dukung tim nasional Indonesia. Kalaupun ada kesalahan-kesalahan dari para pemain, kita cukup mengkritik yang istilahnya kritikan membangun tanpa menghancurkan mental mereka, tanpa menjatuhkan mental mereka. Oke, buat Bung Toel, sabar ya. Ya begini nih netizen, orang timnasnya aja pemainnya diserang, apalagi kita sebagai deterjen. Kalau kita membuat kesalahan pasti ada serangan. Ya itu udah resiko ketika kita melontarkan sesuatu yang kurang baik, karena kita tahu netizen Indonesia itu maha dahsyat. Oke, salam sehat, salam waras. Indonesia juara.